Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal simulasi SNPMB UTBK 2024 penalaran umum. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak sama-sama videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Langsung saja kita bahas soal pertama. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan di bawah ini yang benar. Tentu kalau dia bertanya tentang pernyataan yang benar, berarti pernyataannya harus sesuai dengan isi teks. Nah, kalau kita lihat opsi yang A, X bekerja pada malam hari karena perkuliahannya terganggu. Kurang tepat. Kenapa? Karena berdasarkan infonya disebutkan, seorang mahasiswa X itu harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan waktu belajarnya kurang, meskipun X hanya bekerja di waktu malam, perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang, seperti itu. Tentu opsi A kurang tepat ya. Opsi B, pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Nah, ini tentu pernyataan yang benar. Kenapa? Karena disebutkan pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Oke, berarti kita udah ketemu nih jawabannya yang B. Berarti untuk opsi C disebutkan kan jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan kurang tepat. Kenapa? Karena dia itu mencari pekerjaan tambahan. Nah, karena diharuskan bekerja gitu ya. Nah, kemudian X mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajarnya berkurang. Kurang tepat ya, tidak sesuai dengan isi teks. Waktu belajar X berkurang ketika perkuliahannya terganggu. Kurang tepat ya. Nah, jadi tidak sesuai dengan teks atau pernyataan. Jadi jawabannya opsi yang B. Oke, kita bahas soal berikutnya. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Yang dia sebutkan teman-teman pernyataan yang paling mungkin gitu ya. Nah, yang menjelaskan perbedaan kedua kondisi. Jadi kamu ingat kalau yang ditanyakan itu adalah yang paling mungkin, berarti bisa jadi kalimat tersebut itu tidak ada di dalam teks itu, tapi menuju atau merujuk ke teks tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun, ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Nah, di sini berarti kita mencari pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari option yang A, siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada di perpustakaan, kurang tepat. Kenapa? Karena pada dasarnya hasil belajarnya aja kalau di rumah itu cenderung kurang optimal gitu ya. Berarti ini salah. Opsi B, siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena berdasarkan pernyataannya, dia itu lebih maksimal hasil belajarnya di perpus gitu. Jadi untuk opsi C, siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Tentu tidak ya, kalau di rumah mah belajarnya sendiri gitu. Opsi D, selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi jawabannya opsi yang E, perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Kenapa? Hal ini yang paling mungkin ketika kita membedakan kedua kondisi ini, yang menunjukkan hasil belajarnya itu lebih baik di perpus dibandingkan di rumah karena perpus ini menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Jadi jawabannya opsi yang E. Oke, kita bahas soal berikutnya. Pakar energi A menyatakan walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Pakar energi B menyatakan penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Oke teman-teman, yang dia tanyakan adalah data, bukan pernyataan yang dari pakar gitu ya. Jadi kalau kita cek dari opsi A, memperkuat pernyataan pakar energi A. Tentu salah. Kenapa? Karena data yang ditunjukkan itu adalah penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Jadi yang ditekankan di sini adalah
karena harga mobil itu masih mahal gitu ya, jadi penggunaan mobil listriknya itu masih belum meningkat. Tentu ini tidak memperkuat pernyataan pakar energi A. Kenapa? Karena pada dasarnya si pakar ini menyebutkan walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara gitu ya. Nah, jadi tidak berhubungan atau tidak memperkuat. Jadi opsi A kurang tepat, begitu juga dengan opsi B, bukan memperlemah, begitu juga opsi yang C, memperkuat pakar energi B. Tidak, karena di sini yang dibahas adalah penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota, bukan terkait dengan harga seperti itu. Untuk opsi D juga kurang tepat gitu ya, katanya memperlemah pernyataan pakar energi B. Nah, yang dibahas dalam data itu adalah harga gitu ya. Jadi kalau kita cek dari option A sampai D kurang tepat. Kalau opsi E, nah ini jawaban yang tepat, katanya tidak relevan dengan pernyataan pakar energi A dan B. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk pakar A dan B gitu ya tidak membahas terkait dengan harga. Jadi jawabannya yang E. Oke teman-teman, di sini kakak punya soal terakhir, silahkan kalian jawab latihannya. Hasil jawabannya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal penalaran umum simulasi SNBT 2024. Sekian dari kakak, semoga ngebantu. Sampai jumpa.